I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Eka Amanda. Saya dari Prodi Teknik Geofisika NPM 22041070-114 akan mempresentasikan teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan bahas terlebih dahulu outline-nya. Di sini saya akan membahas tentang sejarah komputer, cara komputer bekerja, arsitektur komputer, cara kerja dan jenis-jenis sistem operasi, kemudian yang terakhir adalah jenis software di pasaran dan ownership-nya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah komputer. But sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu komputer. Nah, pasti semuanya juga udah pada tahu bahwa komputer itu merupakan alat elektronik yang canggih yang digunakan, kalau secara singkat bisa dibilang yang digunakan untuk menghitung. Pada awalnya untuk menghitung yang terdiri dari hardware dan software. Kita masuk ke sejarah komputer. Dulu, pada tahun 1822, komputer itu hanya digunakan sebagai sarana untuk menunjang sebuah pekerjaan. Namun sekarang komputer sudah digunakan sebagai sarana untuk sebuah kebutuhan. Jadi kalau bisa dibilang sekarang tuh komputer bukan lagi untuk menunjang pekerjaan, tapi sebagai kebutuhan bagi setiap individu. Kita dilihat komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Nah, si Charles Babbage ini menciptakan alat hitung matematika pada tahun 1833. Nah, jadi nama mesin yang diciptakan oleh Charles Babbage ini dinamakan analytical machine, kemudian dikenal sebagai digital purpose compressor. Nah, si Charles Babbage ini menciptakan mesin itu atau digital purpose computer ternyata sangat memberikan atau membantu dalam hal menghitung, sehingga Bapak Charles Babbage dikenal sebagai Bapak komputer. Nah, tidak sampai di situ. Pada tahun 1937, seorang Profesor Howard Alcom memberikan masukan agar komputer dapat melakukan tugasnya secara matematis. Nah, secara garis besar, komputer itu terbagi atas 5 generasi. Yang pertama, itu saat Perang Dunia, yaitu saat akademi dan militer. Nama komputer yang digunakan adalah Colossus. Komputer Colossus ini digunakan untuk memecahkan kode-kode yang diberikan Jerman Nazi kepada Inggris agar bisa melakukan perang. Kemudian yang kedua adalah saat transistor mengganti tabung vakum. Nah, dulu pada generasi pertama yang digunakan itu adalah tabung vakum. Namun sekarang yang pada generasi kedua digunakan transistor. Yang nama komputernya itu adalah UNIVAC, yaitu tahun 1951 yang digunakan secara komersial. Sehingga pada tahun 1953, IBM merilis komputer dengan bahasa-bahasa pemrograman, sehingga komputer memiliki memori dan sistem operasi. Kemudian pada generasi ketiga, transistor menjadi sirkuit terpadu yang digunakan oleh NASA untuk melancarkan program Apollo. Kemudian pada generasi keempat, yaitu di tahun 1970, sirkuit terpadu itu berubah menjadi personal komputer, atau bisa dibilang pada generasi keempat kita sudah memiliki laptop, smartphone, sehingga pada generasi kelima dikembangkanlah touchscreen, yang pada generasi keempat belum ada touchscreen, di generasi kelima sudah ada touchscreen yang kita kenal saat sekarang. Oke, next kita lanjut.
Bahas materi. Oke. Secara umum komputer yang dinamakan komputer itu adalah CPU atau Control Processing Unit. Sedangkan perangkat komputer adalah bagian-bagian dari komputer. Yang pertama adalah memory, mass storage data, input device, output device, CPU. Oke, kita akan bahas cara komputer bekerja. Yang pertama, kita pahami dulu konsep dasar dari komputer bekerja. Yang pertama adalah user. User itu sebagai sarana untuk memasukkan perintah kepada komputer. Kemudian ada input, bisa dilihat di gambar, ada input, kemudian yaitu memasukkan data yang digunakan user untuk memasukkan perintah. Kemudian ada CPU, kemudian yang melakukan pengolahan data sehingga menjadi informasi. Kemudian ada output device, yaitu pengeluaran data atau hasil dari pengolahan data yang ditampilkan sebagai sebuah informasi, lalu informasi tersebut diterima oleh user. Secara singkat, begini. Pada saat kita mengklik mouse akan mengirim informasi kepada komputer di mana posisinya. Kemudian ketika informasi itu diterima, maka BIOS akan bertindak sebagai mata, telinga, hidung, mulut, tangan dari si komputer yang menyediakan jalan berupa environment, juga berfungsi untuk menjaga CPU agar tidak terlalu panas. So, BIOS menjadikan klikan mouse itu cukup penting, sehingga BIOS akan mengintegrate data CPU agar men-cheating instruksi dari memori dan mengeksekusinya. Nah, setelah itu, saat kita mengklik 60 kata per menit, maka CPU akan men-cheating dan mengeksekusi kata dalam per detik. Bisa dilihat di monitor, kita melihat bahwa yang pertama, cara komputer bekerja adalah pemasukan atau input. Bisa dilihat di gambar ya, seperti ini, input. Data yang dimasukkan, kemudian diproses. Nah, saat data diproses, dia akan memilih akan langsung keluar sebagai output atau dia masuk ke storage, yaitu ke primary storage yang artinya ada RAM, ROM, ada secondary storage, DVD, hard disk, USB, flash drive. Kemudian yang kedua adalah pemrosesan datanya, pengeluaran, kemudian penyimpanan. Mau data itu mau disimpan atau tidak. Kita harus tahu cara bedanya antara RAM and ROM. RAM adalah penyimpanan datanya secara sementara atau real time, sedangkan ROM dia bersifat permanen. Nah, kita membahas arsitektur komputer. Sebelum kita bahas jenis-jenis arsitektur komputer, kita harus tahu dulu apa itu arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer itu merupakan suatu konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Contohnya itu adalah set instruksi, aritmatika yang digunakan, serta mekanisme input dan output. Nah, bisa dilihat di sini ada jenis arsitektur komputer. Yang pertama adalah SIST, Single Instruction Single Data. Yang kedua SIMD, Single Instruction Multiple Data. Yang ketiga adalah MISD, Multiple Instruction Single Data. Yang keempat MEMD, Multiple Instruction Multiple Data. Oke, kita akan lihat fungsi lain arsitektur komputer. Bisa dilihat. Yang pertama adalah perancangan awal komputer. Kemudian mengontrol komponen yang ada di dalam komputer, lalu membantu menggunakan aplikasi atau program yang akan digunakan. Nah, sebenarnya arsitektur komputer ini pertama kali ditemukan oleh Bapak John von Neumann yang bisa dikatakan sebagai penemu arsitektur komputer. So, jadi arsitektur komputer ini terbagi menjadi dua. Ada arsitektur komputer von Neumann dan arsitektur komputer non-von Neumann. Nah,
Seperti di gambar, bagian dari arsitektur komputer von Neumann ada ALU, Arithmetic Logic Unit, Control Unit, Memory, Input, and Output. Saya akan jelasin satu-satu. Yang pertama itu saat von Neumann memasukkan data input, menginput data atau memasukkan data, maka di CPU itu ada dua. Yang pertama adalah control unit dan ALU, arithmetic logic unit. Nah, di CPU fungsinya untuk di CPU bagian control data itu fungsi untuk mengatur peralatan dalam sistem komputer. Contohnya itulah hard disk, RAM, keyboard, di mana control data ini sangat menentukan layak tidaknya sebuah data itu diproses. Kemudian arithmetic logic unit yaitu melakukan operasi perhitungan aritmatik dan logika. Jadi ini tuh berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatik dan logika dengan menggunakan kode binar. Kemudian output bisa lihat saat output itu adalah mengeluarkan data atau menampilkan hasil pengolahan data. Lalu ada memory. Nah, di memory ini penyimpanan data pada sistem komputernya, yaitu RAM menyimpan data secara real time yang seperti saya sebutkan tadi, atau random access memory. Kemudian ada ROM, read only memory, atau hanya membaca atau menyimpan data secara permanen. Next, kita masuk ke sistem operasi. Bisa dilihat bahwa sistem operasi awalnya adalah user kemudian menggunakan aplikasi berkaitan dengan sistem operasi dan hardware. Kita bisa baca bahwa cara kerja sistem operasi melakukan manajemen proses, yang artinya di mana sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Kemudian sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih instruksi atau user nggak kasih instruksi, maka sistem operasi tidak akan bisa bekerja. Kemudian setelah menerima instruksi, setelah user memberikan instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak dan yang ada di komputer. Kemudian tampilan komputer, hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses. Jadi begitu cara kerja dari sistem operasi. Nah, jenis-jenis sistem operasi sendiri, yang pertama ada disk operating system, di mana DOS ini merupakan jenis sistem operasi yang paling lama atau generasi pertama. Kemudian adalah sistem operasi Windows. Sistem operasi ini paling banyak digunakan di dunia. Windows juga mudah ditemui di berbagai komputer. Setidaknya kalau misalnya kita lihat komputer orang tuh pasti ada Windows-nya. Kayak semua orang tuh punya Windows. Jadi emang paling banyak digunakan di dunia. Kemudian sistem operasi Linux. Linux ini cukup sering digunakan karena dia gratis, tidak seperti Windows yang berbayar. Gitu. Kemudian next, sistem operasi Macintosh. Nah, kita tahu bahwa Macintosh hanya dimiliki oleh komputer Apple. Jadi user Apple yang punya Macintosh. Android tidak punya. Kemudian jenis software dan ownership-nya. Kita lihat dulu. Di jenis software dan ownership-nya itu ada freeware, open source, shareware, proprietary, chemical, software, operating system. Jadi freeware, sebelum kita masuk ke bagian-bagian itu, kita harus tahu dulu software itu apa. Nah, software itu adalah sebuah perangkat lunak yang diprogram untuk mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Jadi bisa dibilang software itu merupakan perantara dari user ke hardware. Software ini memiliki jenis. Yang pertama adalah operating system, bisa dilihat.
ada operating system, di mana operating system ini perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras. Nah, ada application software. Nah, application software ini melakukan tugas khusus. Contoh dari aplikasinya adalah Microsoft Office, Photoshop, editing video. Kemudian adalah programming language, di mana instruksi untuk memerintah komputer. Contoh dari aplikasinya adalah Python, C++, Java Basic. Begitu. Kemudian di ownership-nya itu ada luar itu misalnya Facebook. Ini tuh yang di bagian ini adalah ownership-nya atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh ini. Dia secara gratis atau open source atau shareware atau software atau operating system. Okay, thank you for your attention. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.